Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Malia Nur Andini dengan NIDN 0012059306 yang merupakan dosen dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang saya buat sebagai salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen tahun 2025. Saat ini, saya merupakan seorang dosen dengan status tugas belajar luar negeri. Maka dari itu, di dalam video kali ini, proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode online atau daring. Transnasionalisme merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS yang diperuntukkan untuk mahasiswa HI yang berada pada semester 4. Mata kuliah ini dirancang sebagai mata kuliah dasar bagi mahasiswa S1 untuk pemahaman tentang definisi dan konsep transnasionalisme dalam hubungan internasional, memahami mengenai jejaring aktor negara dan non-negara dalam globalisasi, serta mendapatkan pemahaman tentang proses difusi ide, nilai, dan norma di era yang tidak mengenal batas. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yang pertama adalah mampu memahami definisi konsep transnasionalisme, yang kedua mahasiswa mampu memahami jejaring aktor negara dan non-negara dalam transnasionalisme, yang ketiga mahasiswa mampu memahami difusi ide, nilai, dan norma transnasionalisme, dan yang terakhir mengaplikasikan konsep transnasionalisme dalam studi kasus melalui tugas kelompok. Materi pembelajaran diantaranya definisi dan konsep fenomena transnasionalisme, pola transnasionalisme tradisional dan non-tradisional, model jejaring transnasional aktor negara atau pemerintah, model jejaring transnasional aktor non-negara, proses transnasionalisasi isu domestik menjadi isu global, proses transnasionalisasi isu global ke dalam isu domestik, peran media dalam transnasionalisme, dan yang terakhir adalah dinamika isu transnasional. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 penilaian. Yang pertama adalah tugas kelompok dengan bobot 20%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 40%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%, dan terakhir tugas individu yaitu 10%. Untuk lebih lengkapnya, RPS dapat diakses dengan cara mengklik link yang terdapat di deskripsi kolom YouTube. Selamat sore menjelang malam teman-teman. Jadi hari ini kita masuk di minggu kedua kelas transnasionalisme yang kita akan mulai membahas tentang konsep dan juga fenomena transnasionalisme itu sendiri, dan juga efek atau implikasi dari transnasionalisme. Nah, di sini saya akan share screen dulu ya. Mohon nanti diinfokan kalau screen-nya sudah terlihat. Oke. Sebelumnya terima kasih karena sudah hadir di kelas ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang transnasionalisme. Apa itu sebetulnya transnasionalisme? Jadi sebelum kita bahas tentang transnasionalisme itu sendiri, ada beberapa konsep di sini yang saling berhubungan, dan itu akan mempengaruhi juga bagaimana nanti kita memaknai transnasionalisme. Jadi ketika kita berbicara tentang transnasionalisme, seringkali dia dikaitkan dengan yang namanya globalisasi atau globalisme atau transnasionalisasi, seperti itu. Jadi sebetulnya apa bedanya antara transnasionalisme dengan globalisasi? Mungkin ada salah satu orang yang bisa menjawab. Silakan Kak Olive atau Kak Winda. Saya izin menjawab, tapi sejauh yang saya paham saja ya Bu ya. Kalau dari yang saya ketahui sejauh ini, kalau globalisme, perbedaan mendasar dari globalisme dan transnasionalisme itu ada beberapa poin. Mungkin yang pertama itu bisa dari skalanya, dan yang globalisasi mungkin skalanya makro, dan yang transnasionalisme itu mikro. Dan yang kedua mungkin ada beberapa perbedaan mendasar lagi seperti ciri khasnya. Kalau misal globalisme mungkin fokusnya lebih ke keterkaitan global secara sistemik dan institusional. Sedangkan yang kalau transnasionalisme, dari apa yang saya ketahui sejauh ini, itu lebih ke jaringan informal
atau komunitas. Ya, terima kasih Kak Olive atas pendapatnya. Jadi di sini ketika kita berbicara tentang transnasionalisme itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya globalisasi ya teman-teman. Jadi seringkali transnasionalisme itu dianggap sebagai salah satu anaknya gitu ya dari globalisasi. Jadi globalisasi itu dilihat sebagai istilahnya konsep yang memayungi transnasionalisme ini sendiri. Jadi kalau kita lihat secara lebih runut gitu ya, perbedaannya apa saja antara globalisasi, globalisme, dan transnasionalisme, itu sebetulnya cukup overlapping ya, cukup overlapping, tapi yang pertama yang membuat globalisasi dengan transnasionalisme itu berbeda, tentu saja adalah skopnya. Ketika kita berbicara tentang globalisasi, maka skopnya itu makro ya, jadi dia berskala global, dan dia uh, mengacu kepada proses integrasi yang terjadi secara global, baik dari segi ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara tentang globalism atau globalisme, itu ada kata-kata isme di situ, berarti dia pandangan, gitu ya. Jadi dia pandangan di mana globalisasi itu sendiri dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan. Jadi dia mengadvokasi atau mempromosikan tentang integrasi global dan menghilangkan batas-batas antar negara seperti itu. Kemudian transnasionalisme di sini bukan isme gitu ya, tapi dia mengacu kepada proses dan skalanya. Kalau tadi globalisasi itu makro, maka dia skalanya lebih mikro. Kenapa mikro? Karena berkaitan dengan aktor-aktornya juga gitu ya. Siapa yang bisa melakukan interaksi transnasional ini? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi intinya dia fokusnya itu atau key features-nya itu kepada migrasi gitu ya. Dia berbicara tentang migrasi, dia berbicara tentang korporasi transnasional, dia berbicara tentang diaspora, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bisa dibilang skalanya itu lebih kecil daripada apa yang bisa dilakukan oleh suatu pemerintah atau suatu negara. Kemudian transnasionalisasi prosesnya dari sesuatu fenomena atau suatu aktivitas yang awalnya dia itu berskala lokal atau berskala kecil, kemudian dia semakin membesar atau scaling up ke skala transnasional, sehingga dia melewati batas-batas dari negara itu sendiri. Dan dia berkaitan juga dengan gerakan sosial global gitu ya, atau social movement. Itu minggu ketiga atau minggu keempat itu kita akan membahas yang namanya difusi norma gitu ya. Jadi sesuatu yang bersifat internasional kemudian menuju ke ranah domestik, dan sebaliknya yang domestik berubah menjadi skala internasional atau melewati batas-batas negara seperti itu. Bacaan yang sudah saya berikan ke teman-teman ya, bacaan utama itu tulisannya Kyohen dan Nai, dan itu cukup lawas ya bacaannya. Cuman di situ penting sekali karena mereka itu melihat bagaimana transnasionalisme secara konsep itu sendiri berkembang. Jadi inti dari transnasionalisme itu sendiri sebetulnya ada dua kalau teman-teman baca dari definisi ini ya. Yang pertama itu terletak pada aktornya, siapa yang melakukan interaksi transnasional ini, dan yang kedua itu adalah aktivitasnya. Nah, aktivitasnya di sini harus aktivitas yang melintasi batas gitu ya. Jadi transnasional gitu, across national borders. Pertama adalah aktornya harus aktor non negara. Dan yang kedua adalah lintas batas. Bicara tentang interaksi transnasional, maka kita berbicara tentang movement gitu, atau pergerakan dari sesuatu yang nyata dan tidak nyata gitu ya. Jadi di sini bisa ideas, bisa people, bisa goods atau barang. Dan setidaknya ada satu aktor yang dia bukan agen dari pemerintah atau organisasi antar negara. Oke, jadi kemunculan transnasionalisme itu sendiri sebetulnya merupakan kritik ya, kritik dari pendekatan state centrism atau pendekatan yang melihat bahwa politik global ataupun politik internasional itu cuma tergantung oleh apa yang dilakukan oleh negara seperti itu. Jadi kritik ini kemudian semakin berkembang di tahun 1990-an karena pada masa itu adalah akhir dari Perang Dingin gitu ya. Nah, di akhir Perang Dingin ini ada salah satu teori HI yang waktu itu cukup berkembang gitu ya, menyaingi dua teori klasik yang kita tahu yaitu liberalisme dan realisme gitu. Teori konstruktivisme ya,
Jadi teori konstruktivisme ini juga berkembang di pasca Perang Dingin dan dia sangat berkaitan dengan konsep transnasionalisme ini sendiri. Jadi kenapa gitu ya? Karena yang pertama, Perang Dingin itu dilihat sebagai sesuatu yang istilahnya tidak bisa diprediksi oleh para ahli-ahli politik global waktu itu karena perubahan kekuatan material gitu ya, melainkan perubahan ide. Dan salah satu tokoh yang penting juga saat itu adalah Mikhail Gorbachev, di mana dia sangat berperan terhadap penyebaran nilai-nilai demokrasi dan juga saat itu terdapat istilahnya perubahan yang cepat dari segi ideologi. Hal ini membuat sistem internasional itu tidak lagi dibentuk oleh kekuatan militer ataupun kekuatan ekonomi, melainkan juga lewat interaksi sosial, norma, keyakinan bersama, dan juga identitas. Dan di sini ketika kita berbicara tentang transnasionalisme, maka kita melihat bahwa states ataupun negara itu berinteraksi bukan di ruang vakum, tetapi dia berinteraksi di dalam masyarakat yang saling terkoneksi satu sama lain. Jadi ada istilah yang namanya inter-societal interactions, di mana interaksi itu bukan hanya dari government, tetapi juga dari masyarakat itu sendiri. Dan ini terjadi karena tentu saja kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi transportasi yang ini membuat interaksi lintas batas itu semakin intens. Jadi ketika kita membahas tentang tadi ya state centrism versus transnationalism, itu ada dua bagan yang berbeda. Jadi ketika kita melihat tentang state centrism, itu kurang lebih interaksi global itu digambarkan seperti itu ya, gapura rumah ya. Jadi di situ ada hierarki di mana yang tertinggi itu adalah intergovernmental organization, di mana G ini adalah government to government ya. Jadi government satu dengan government dua, dan yang paling bawah itu ada S, di mana S itu adalah society. Dan di sini interaksinya itu cukup straightforward gitu ya. Jadi society itu cuma bisa berinteraksi dengan government mereka sendiri di level politik domestik. Sedangkan secara skala global dan skala internasional itu yang bisa berinteraksi cuman government satu dengan government dua atau government dengan intergovernmental organization. Sedangkan ketika kita memahami politik global itu dari kacamata transnasionalisme, maka di sini interaksinya jauh lebih kompleks karena ada interaksi yang bersifat transnasional. Jadi tadi society nggak cuman berinteraksi dengan government di negara mereka, tapi mereka juga bisa berinteraksi dengan society di negara lain. Mereka juga bisa berinteraksi dengan intergovernmental organization secara transnasional ataupun mempengaruhi government di negara yang lainnya. Jadi ketika kita membahas tentang interaksi transnasional, tadi kan kuncinya itu aktornya harus bukan aktor negara. Berarti aktornya harus non-state actors. Nah, non-state actors ini bisa siapa aja. Yang pertama tentu saja bisa NGO ya atau LSM, yang dia itu bisa berskala domestik ataupun internasional, contohnya seperti Greenpeace ya. Kalau domestik itu ada WALHI, kemudian ada organisasi-organisasi yang lain. Dan yang kedua ada epistemic organizations atau organisasi epistemik. Kemudian yang ketiga ada philanthropic organization atau organisasi filantropi. Contohnya seperti Ford Foundations dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perusahaan multinasional atau MNC, contohnya seperti Amazon. Dan juga ada aktivis yang sifatnya itu individual, gitu ya. Jadi dia dilihat sebagai political entrepreneurs atau key opinion leaders. Dan di sini salah satu contohnya adalah Greta Thunberg, gitu ya. Jadi kita bisa melihat sosok Greta Thunberg ini sebagai aktor transnasional yang ketika dia mengutarakan sesuatu, yang mendengar opini dia itu bukan hanya orang-orang di negara dia atau orang-orang di komunitas dia gitu ya, tetapi juga mempengaruhi bagaimana aktivis-aktivis lain di negara lain itu memandang suatu isu. Gitu. Ada banyak sekali aktor transnasional yang akan kita bahas di minggu selanjutnya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang aktor transnasional. Ya Mbak, mau tanya. Ya, silakan Mbak April. Terkait dengan aktornya di sini itu kan belum di-mention di sini ya. Apakah PBB itu termasuk aktor di sini menurut Mbak Andini?
Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak April. Jadi, seperti yang tadi sudah sempat saya singgung gitu ya. Jadi, aktor transnasional itu harus entitas non-pemerintah gitu ya. Jadi, contohnya seperti perusahaan multinasional, LSM, gerakan keagamaan, ataupun kelompok profesi, itu termasuk ke situ. Nah, PBB ini bisa kita bilang bukan termasuk aktor transnasional. Karena kenapa? Karena PBB itu kan dibentuk oleh pemerintah ya, oleh negara-negara untuk memfasilitasi kerjasama internasional. Jadi ya bisa dibilang member states-nya itu kan masih states gitu ya. Berarti dia bukan non-state actors. Dan PBB itu berfungsi lebih kepada sebagai platform untuk negosiasi dan tindakan antar pemerintah. Jadi walaupun dia beroperasi secara global dan melewati lintas batas negara, tetapi dia tetap apa ya? Misalnya perpanjangan tangan dari pemerintah, dari government, dari state-states tertentu seperti itu. Apakah menjawab, Mbak April? Menjawab Mbak, oke makasih. Ya, kita membahas sedikit juga tentang implikasi dari transnasionalisme ini. Pengaruh dari interaksi yang bersifat lintas batas ini tentu saja yang pertama berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku. Karena masyarakat semakin terekspos banyak budaya, norma, kemudian perspektif mereka juga semakin berkembang. Dan yang kedua adalah meningkatnya pluralisme internasional, di mana ada berbagai macam identitas, komunitas, dan juga cara pandang hidup yang saling berdampingan. Saling berdampingan di sini tidak selalu secara damai gitu ya, tapi juga ada konflik-konflik yang istilahnya meng-highlight perbedaan-perbedaan ini. Dan yang ketiga adalah meningkatkan ketergantungan dan saling ketergantungan antar negara. Jadi karena tadi gitu ya, aktornya semakin banyak dan pengaruhnya juga semakin banyak. Jadi hubungan antar negara itu semakin kompleks dan semakin saling bergantung seperti itu. Dan ini juga meningkatkan kapasitas negara untuk mempengaruhi negara lain lewat jaringan-jaringan transnasional dari aktor-aktor non-negara tadi. Dan yang terakhir adalah munculnya aktor otonom dengan dalam tanda kutip kebijakan luar negeri mereka versi mereka sendiri gitu ya. Jadi aktor-aktor otonom ini dia bukan bagian dari pemerintah, tapi di satu sisi mereka punya power yang sangat besar sehingga mereka mempengaruhi apa yang dilakukan suatu negara. Nah, di sini contohnya ini ya, Meta gitu ya. Jadi kita bahas sedikit tentang Meta. Jadi Meta ini bisa kita anggap sebagai aktor transnasional karena tadi dia termasuk ke dalam MNC ya, atau multinational companies. Dia berbasis di Amerika Serikat, tetapi dia menjalankan berbagai platform ya, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, yang itu dipakai oleh orang di seluruh dunia, tidak cuma di Amerika. Dan Meta ini punya bagian yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berkomunikasi, untuk jualan, untuk mengakses informasi dan segala macam. Dan juga Meta ini kantornya nggak cuma di Amerika ya, tapi di negara-negara lain seperti Irlandia gitu ya, Emirat Arab, Inggris. Intinya dia punya presensi yang sangat luas, yang sangat besar seperti itu. Nah, Meta ini menarik untuk dibahas sebagai aktor transnasional ya, karena saking dia punya power yang begitu besar, dia itu sampai mempengaruhi juga terhadap sustainability, khususnya dalam konteks energi ya. Ini AI itu kan butuh energi yang lebih besar, dan Meta baru-baru ini menandatangani kesepakatan pasokan energi nuklir untuk membantu mereka mengembangkan si AI mereka ini. Dan otomatis saking besarnya energi yang dipakai ini juga berpengaruh terhadap bagaimana sustainability-nya pakai AI untuk membantu kita menyelesaikan masalah gitu ya. Di satu sisi dia juga mengkonsumsi banyak sekali energi yang mungkin itu juga akan berpengaruh terhadap emisi dunia seperti itu. Justru bukannya membuat kita semakin sustainable, justru semakin merusak lingkungan. Dan yang kedua adalah di isu moderasi konten ya teman-teman ya. Jadi ada anggapan bahwa Meta ini semakin ke belakang gitu ya, karena pemilik Meta itu semakin dekat dengan Donald Trump. Jadi ada semacam tendensi dari Meta itu sendiri untuk istilahnya jadi anak baiknya Donald Trump. Dan salah satu yang mereka lakukan itu adalah dengan
moderasi konten yang semakin tidak diperketat gitu ya, moderasi kontennya. Nah, akibatnya di sini banyak sekali hate speech yang berkembang, khususnya di Amerika Serikat ya, terkait isu-isu sensitif seperti imigrasi, gender, orientasi seksual. Yang ini tuh kebijakannya dikaitkan dengan kemenangan politik Donald Trump di pemilu 2024 ya. Jadi banyak yang mengkhawatirkan, khususnya dari organisasi-organisasi LSM gitu ya, seperti Amnesty International dan segala macam yang mereka concern terhadap human rights, bahwa kebijakan Meta ini itu semakin memperbesar ruang bagi ujaran kebencian atau hate speech dan juga misinformasi, dan ujung-ujungnya mereka takut bahwa ini bisa membahayakan wacana publik dan juga kelompok-kelompok rentan. Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Jadi materinya sampai di sini dulu ya. Nah, sekarang kita akan ada sedikit game. Jadi saya akan share linknya ke teman-teman ya melalui chat. Kita coba start ya. Ya, pemenangnya adalah Kak April ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton tayangan video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.